Halo sahabat dan pendengar setia semuanya. Senang sekali bisa menemani kalian semua di podcast kita kali ini yang bertemakan Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut pada inti acara, baiknya kita kenalan dulu nih dari beberapa narasumber kita hari ini. Boleh dimulai dari yang pertama, Mbak Merlia. Terima kasih Mbak Khairina. Ya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merlia Nantika Nursita Dewi, saya dari Instansi Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Terima kasih. oke, baik. Kemudian lanjut ke narasumber kita yang kedua, Mbak Linda. Halo Mbak Rina, perkenalkan saya Linda dari Dinas Sosial. Oke, narasumber ketiga kita, Mbak Ayu. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Agustina dari Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Oke, ini yang terakhir, narasumber keempat kita ada Kak Fuad. Oke, terima kasih Bu Khairina ya. Perkenalkan, saya Fuad Nasrullah. Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Oke, semuanya udah kenalan ya. Jadi kita di sini akan ngobrol tentang betapa luar biasanya Indonesia, mulai dari keberagaman, budaya, hingga semangat persatuan yang jadi kekuatan kita. Nah, kali ini kita akan mengangkat judul Cinta Indonesia dari Hati Hingga Aksi. Nah, karena jadi orang Indonesia itu bukan cuma soal identitas, tapi juga tentang kebanggaan kita terhadap Indonesia. Baiklah, saya akan mengundang narasumber kita yang pertama, yaitu Mbak Merlia. Boleh bergabung, Mbak? Ya, Mbak Khairina. Ya, baik. Menurut Mbak Merlia nih, apa sih makna sesungguhnya akan cinta Indonesia dari hati hingga aksi? Boleh dijabarkan, Mbak, gimana pendapatnya? Oke, terima kasih Mbak Khairina atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjabarkan makna sesungguhnya cinta Indonesia dari hati hingga aksi menurut saya. Menurut saya, makna cinta Indonesia dari hati hingga aksi adalah sebuah konsep utuh di mana rasa cinta dan bangga terhadap tanah air tidak hanya berhenti pada tingkat emosi pribadi, tetapi harus dimanifestasikan melalui tindakan nyata, kontribusi, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oh, jadi begitu tuh. Menurut pendapatnya Mbak Merlia ya. Kalau Ya, menurut Mbak, contoh apa sih yang bisa diimplementasikan dari aksi cinta Indonesia dari hati? contohnya seperti menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya maksudnya. Kenapa? Karena lagu ini bukan sekedar melodi, melainkan simbol sakral dari persatuan, identitas nasional, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Di mana lagu Indonesia Raya memiliki histori yang menyajikan salah satu tonggak terpenting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa melawan penjajah. Maka dari itulah lagu Indonesia Raya wajib dinyanyikan atau dikumandangkan pada momen-momen tertentu, seperti memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus dan setiap upacara bendera di instansi maupun sekolah setiap hari Senin. Acara yang lainnya juga misalnya seperti pelantikan pejabat negara, upacara militer, atau momen internasional seperti SEA Games dan Olimpiade untuk menegaskan identitas dan kedaulatan bangsa. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Jadi salah satu contohnya secara garis besar benang merahnya itu cinta Indonesia dari hati hingga aksi itu bisa diimplementasikan melalui nyanyian lagu Indonesia Raya ya di Hari Ya, Besar Nasional Indonesia. Hmm, sekali. begitu ya, Mbak. Ya, baik. Ya. Lanjut kita ke narasumber yang kedua yaitu Mbak Linda. Iya, terima kasih Mbak. Iya Mbak, di sini saya akan nanyakan pendapat nih. Jadi di era digital saat ini, tantangan apa sih yang paling nyata dalam mewujudkan cinta Indonesia dari hati hingga aksi Mbak? Boleh di... Oke, oke baiklah. Tantangan terbesarnya ada pada arus informasi yang begitu cepat. Hoaks, ujaran kebencian, dan tren konsumtif produk impor yang sering melemahkan rasa cinta pada tanah air.
Jadi tantangan kita bukan hanya menjaga rasa bangga di hati, tetapi bagaimana mengubahnya menjadi aksi nyata di dunia digital yang penuh distraksi. Oh, jadi begitu. Kalau menurut Mbak Linda nih, bagaimana cara ngatasin setiap tantangan tersebut? Kalau menurut saya, cara mengatasinya tantangan itu tuh sederhana tapi penting. Misalnya, lawan hoaks dengan literasi digital, lawan minder dengan bangga pada produk lokal. Kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa cinta Indonesia tidak berhenti di hati, tapi juga jadi aksi nyata. Oh, baik-baik, bagus sekali ya jawabannya ya. Makasih ya Mbak Linda. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita mendengarkan narasumber kita yang ketiga, itu ada Mbak Ayu. Halo Mbak. Halo. Ya, mungkin Mbak, apa sih yang pertama kali muncul di benak Mbak itu ketika mendengar cinta Indonesia dari hati? Ya, terima kasih Mbak Hairina. Menurut saya, ketika memikirkan cinta Indonesia dari hati, itu salah satu hal yang muncul di benak adalah kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan mencakup berbagai aspek dalam kehidupan kita, di mana kekayaan budaya ini menjadi identitas bangsa Indonesia dan perlu dilestarikan serta dipromosikan untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan nasional. Oke, mungkin bisa diberikan salah satu contoh Mbak aksi dari Cinta Indonesia? Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang terkenal dan sudah diakui di mata dunia, yaitu UNESCO, itu adalah batik. Dan setiap daerah itu punya ciri khas motifnya masing-masing. Seperti di Palembang itu kan ada songket. Nah, untuk di Kabupaten Banyuasin sendiri itu kita ada yang namanya batik Banyuasin, di mana sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa kita sadari kita sudah melakukan aksi nyata dengan menggunakan batik Banyuasin sebagai pakaian kantor di setiap hari Kamis, dan dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan kita. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Terima kasih Mbak Ayu untuk jawabannya dan pendapatnya. Selanjutnya kita ke narasumber yang terakhir nih, Kak Fuad. Halo. Halo Bu Hairina, silakan. Ya, Kak Fuad, boleh nanya nih sedikit. Jika Anda diminta memberikan satu pesan kunci nih kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang mencintai Indonesia dari hati hingga aksi, pesan apa kira-kira yang akan disampaikan Kak Fuad? Oke, Monggo. terima kasih ya Bu Hairina ya. Ya. Menurut saya sih kunci dari mencintai Indonesia dari hati hingga aksi meliputi beberapa hal, seperti menghargai dan menjaga kebinekaan Indonesia. Karena dari perbedaan itu kita bisa membangun persatuan dan menjadi bangsa yang kuat, mewujudkan cinta tanah air melalui tindakan nyata seperti menggunakan produk dalam negeri, terus menjaga lingkungan, menyebar kebaikan dan berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu Bu Karina. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, menurut Kak Fuad nih, apa hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menunjukkan cinta kita pada Indonesia? Monggo Kak. Oke, terima kasih Bu Herina. Menurut saya hal yang sederhana yang dapat kita lakukan dengan mencintai makanan khas daerah Indonesia. Dan dari itu kita telah menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia dengan aksi nyata. Mungkin begitu Makanan, Bu Herina. ya, makanan khas ya, seperti Ya, kalau di Padang itu kayak rendang gitu ya, di betul. Palembang tempe. Indonesia kan terkenal Oke, dengan berbagai macam rempah ya. Jadi untuk iya. makan-makanan pun kita beraneka ragam dari Sabang sampai Mm-mm. Merauke mungkin. Oke, Ya, terima kasih ya Kak Fuad untuk pendapatnya. ya, terima kasih juga. Ya, baiklah teman-teman, mungkin demikian perbincangan kita di podcast kali ini. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Jadi ingatlah, bangga jadi orang Indonesia itu bukan sekedar kata-kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketemu lagi di lain waktu. Bangga berbangsa, Bangga berbangsa, Berbangsa, bangga bangga bernegara, bernegara, negara, bangga bangga jadi jadi Indonesia. Indonesia.